Selamat datang di kelompok B dalam mata kuliah Seminar Akuntansi Manajemen. Saya atas nama Dewa Putra Angga Putra dan dua kelompok anggota saya, Lalu Wireza Prajanegara dan Muhammad Rizky. Di sini kami membahas tentang topik 9. Abstrak. Corporate Social Responding merupakan salah satu bagian dari corporate responsibility sehingga diminta atau tidak dan ada aturan atau tidak terkait dengan pelaksanaan CSR. Pihak perusahaan akan tetap melakukan kegiatan CSR kepada masyarakat lokal. Ekstensi perusahaan berpotensi besar mengubah lingkungan masyarakat, baik ke arah negatif maupun positif. Dengan demikian perusahaan perlu mencegah timbulnya dampak negatif, karena hal tersebut dapat memicu konflik dengan masyarakat yang selanjutnya dapat mengganggu jalannya perusahaan dan aktivitas masyarakat. Berbagai dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan yang timbul akibat berdirinya suatu kawasan industri mengharuskan perusahaan untuk bertanggung jawab kepada publik, khususnya masyarakat di sekitar wilayah perusahaan, melalui aktivitas yang nyata, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan CSR, perusahaan harus berhati-hati dan dilakukan dengan cara-cara benar agar tidak memperkuat kondisi relasi ketergantungan dari masyarakat akan kehadiran perusahaan. Selanjutnya, pendahuluan. Pentingnya masalah lingkungan, sosial dan tata kelola atau ESG telah meningkat secara dramatis selama beberapa dekade terakhir. Bersama dengan ini, perusahaan mengambil lebih banyak keputusan non-keuangan menjadi pertimbangan untuk keputusan investasi mereka. Beberapa ulama menekankan pindah dari ekonomi ke nilai-nilai sosial. Patilena et al. Tahun 2009. Meskipun tanggung jawab sosial perusahaan CSR tidak memiliki definisi yang unik, ini merujuk pada manajemen kebijakan publik dan masalah sosial oleh Windors tahun 2006. Meningkatnya minat dengan CSR dan ESG mengarah pada berbagai urusan penelitian dengan hubungan antara CSR dan kinerja keuangan perusahaan atau CFP. Selanjutnya, dalam studi ini kami menguji apakah tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR menimbulkan kebisingan di pasar keuangan dan oleh karena itu meningkatkan volatilitas. Kami menggunakan lingkungan data penelitian sosial dan tata kelola sebagai ukuran CSR. Sebagai penyortiran besar, banyaknya perusahaan Amerika Serikat menjadi kelompok tinggi, menengah, dan rendah dengan sosial dan skor lingkungan. Kami memprediksi pengembalian dari rata-rata tinggi dikurangi rata-rata rendah sebagai proksi sentimen investor. Kami menggunakan survei sentimen langsung dari Barker dan Burger tahun 2006. Indeks sentimen gabungan setelah mengontrol tertentu karakteristik perusahaan, faktor fama Prancis, dan ekonomi makro dan keuangan indikator. Hasilnya kami menemukan bahwa perusahaan dengan lingkungan yang lebih tinggi, fokusnya aktivitas CSR, memiliki pengembalian berikutnya yang lebih rendah setelah periode sentimen tinggi. Kita temukan bukti serupa untuk kinerja sosial dengan menggunakan Universitas McGill Index Sentiment. Selanjutnya, dalam pembahasan. Dalam studi ini, penulis menguji apakah tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR menimbulkan kebisingan di pasar keuangan dan oleh karena itu meningkatkan volatilitas. Penulis menggunakan lingkungan data penelitian sosial dan tata kelola atau ESG sebagai ukuran CSR. Setelah penyortiran besar,
Banyaknya perusahaan Amerika Serikat menjadi kelompok tinggi, menengah, dan rendah dengan sosial dan skor lingkungan yang berbeda. Kami memprediksi pengembalian dari rata-rata tinggi dikurangi rata-rata rendah. Dan juga dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana penulis menunjukkan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR meningkatkan volatilitas karena menimbulkan gangguan di pasar keuangan. Beberapa luar studi terkait dampak sentimen investor mengatakan bahwa perusahaan dengan yang lebih tinggi volatilitasnya melakukan pengembalian yang lebih rendah setelah periode sentimen tinggi. Selanjutnya, pentingnya masalah lingkungan sosial dan tata kelola atau ESG telah meningkatkan secara dramatis selama beberapa dekade terakhir. Bersamaan dengan ini, perusahaan mengambil lebih banyak keputusan non-keuangan menjadi pertimbangan untuk keputusan investasi mereka. Beberapa ahli menekankan pindah dari ekonomi ke nilai-nilai sosial. Meskipun tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR tidak memiliki definisi yang unik, ini merujuk pada manajemen kebijakan publik dan masalah sosial. Meningkatnya minat dan CSR dan ESG mengarah pada berbagai urusan penelitian dengan hubungan antara CSR dan kinerja keuangan perusahaan atau CFP. Dalam studi ini juga penulis menggunakan data penelitian lingkungan sosial dan tata kelola ESG dari database Asset 4 Data Stream. Penulis memperoleh data CSR dari Asset 4 database Thomson Reuters. Informasi terkait lingkungan dan berbagai sosial ini disajikan dalam laporan CSR, laporan berkelanjutan, situs web, dan laporan tahunan. Sedangkan informasi tata kelola perusahaan diperoleh dari tahunan laporan data kelola perusahaan, dan pengajuan proksi. Untuk ukuran sentimen, penulis menggunakan Indeks Sentimen Konsumen atau CSI Universitas Michigan dan Konferensi Bors Consumer Confidence Index atau CI. Sebagai proksi sentimen langsung, kedua indeks berasal dari survei yang melibatkan serangkaian pertanyaan tentang saat ini dan yang diharapkan kondisi ekonomi masa depan. Selanjutnya, dalam penelitian ini, penulis menganalisis data dengan menggunakan analisis deskripsi dan menggunakan survei sentimen. Kepercayaan konsumen atau survei sentimen sering digunakan sebagai proksi sentimen. Lemon and Ni tahun 2008 menganggap indeks kepercayaan konsumen sebagai investor mengecer sentimen karena mendasarkan persepsi tentang rumah tangga saat ini dan yang diharapkan situasi keuangan pada survei. Studi yang berbasis AS mengutip The University of Michigan Indeks Sentimen Konsumen dan Kepercayaan Konsumen The Conference Boards Index karena mereka adalah ukuran penting yang menunjukkan kekuatan AS ekonomi Amerika Serikat ekonomi melalui konsumen. Indeks ini dibuat oleh survei yang terdiri dari jawaban banyak rumah tangga tentang situasi keuangan, harapan mereka untuk ekonomi Amerika Serikat, dan kecenderungan konsumsi barang-barang pokok. Selanjutnya, dalam penelitian ini memberikan beberapa bukti penting untuk mendukung gagasan CSR itu menciptakan kebisingan. Meningkatnya kebisingan di pasar menyebabkan berkurangnya tingkat investor penilaian umum dan karenanya berkontribusi pada volatilitas.
Mengikuti yang kuat bukti dalam literatur prediktabilitas bahwa saham yang lebih volatil memiliki pengembalian berurutan sesuai dengan sentimen yang lebih tinggi di periode sebelumnya. Kami temukan bahwa setelah periode sentimen tinggi, perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial memperoleh penurunan pengembalian, terutama dengan pertimbangan masalah lingkungan. Meskipun studi ini mendokumentasikan beberapa bukti untuk perusahaan besar Amerika Serikat, panel yang asimetri informasinya rendah karena tingkat pemantauan yang lebih tinggi dan pengawasan. Studi yang melibatkan perusahaan yang berlokasi di negara yang kurang diawasi mungkin menyajikan dukungan yang lebih kuat. Perbandingan antara negara-negara tersebut juga mungkin dilakukan menonjol. Lanjutnya, kesimpulan dari topik 9 ini, penelitian ini memberikan beberapa bukti penting dalam mendukung gagasan CSR itu menciptakan kebisingan. Meningkatnya kebisingan di pasar menyebabkan berkurangnya tingkat investor, penilaian umum, dan karenanya berkontribusi pada volatilitas. Mengikuti yang kuat bukti dalam literatur prediktabilitas bahwa saham yang lebih volatil memiliki sub pengembalian berurutan sesuai dengan sentimen yang lebih tinggi di periode sebelumnya. Kami temukan bahwa sebagai periode sentimen tinggi, perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial memperoleh penurunan pengembalian terutama dengan pertimbangan masalah lingkungan. Kedua, sentimen menjelaskan variasi yang lebih besar dalam pengembalian saham ramah lingkungan daripada dalam pengembalian saham yang banyak memperhatikan bidang sosial atau CSR. Sebagai peneliti selanjutnya, perbedaan korseksional dapat diperpanjang. Tambahnya, karena kesalahan penilaian umum yang disebut sentimen investor mungkin akan menjadi lebih tinggi dengan pemantauan dan pengawasan stok dari negara-negara tersebut bisa menarik untuk studi yang mencari hubungan CSR sentimen. Selanjutnya, bukti dari pasar lain seperti obligasi atau reksadana dibiarkan potensi lainnya area penelitian. Meskipun studi ini mendokumentasikan beberapa bukti untuk perusahaan besar Amerika Serikat, panel yang asimetri informasinya rendah karena tingkat pemantauan yang tinggi dan pengawasannya. Studi yang melibatkan perusahaan yang beralokasi di negara yang kurang diawasi mungkin menyajikan dukungan yang lebih kuat. Perbandingan antara negara-negara tersebut juga mungkin dilakukan menonjol. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.